Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Iman itu Anugerah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang OMK, orang muda Katolik, datang kepada saya dan berkeluh kesah kepada saya. Ia bertanya kepada saya, "Romo, semua strategi sudah saya lakukan, tetapi mengapa Romo? Kok sulit sekali mengajak papa dan mama saya untuk mau dibaptis menjadi orang Katolik seperti saya? Sulit sekali Romo. Sudah segala macam strategi saya lakukan. Tolong Romo, ajari saya strategi yang jitu supaya papa dan mama tertarik menjadi orang Katolik seperti saya dan akhirnya mau dibaptis. Pasti Romo punya trik tertentu, punya tips tertentu untuk membuat papa dan mama tertarik menjadi orang Katolik. Karena Romo, saya sangat ingin sekali papa dan mama itu seiman dengan saya." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menanggapi keluh kesah dari orang muda Katolik ini, saya pun berkata kepadanya bahwa memang di satu pihak Tuhan Yesus pernah meminta kita untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ya, kita bisa baca dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus meminta kita untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan segala bangsa murid-Nya. Itu memang benar. Itu adalah panggilan misi. Kita harus mewartakan iman Kristiani sampai ke ujung bumi. Itu adalah sebuah hal yang memang benar seperti demikian. Namun di pihak yang lain, Tuhan Yesus juga pernah bersabda di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kata memilih menunjukkan bahwa memang tidak semua orang dipanggil untuk dibaptis menjadi pengikut Kristus. Hanya mereka yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Itulah sebabnya, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada orang meskipun sudah mendengarkan begitu banyak pewartaan, tetapi toh tidak tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Ya karena memang Tuhan Yesus Kristus tidak menghendaki dia untuk menjadi pengikutnya. Karena orang bisa tertarik untuk menjadi pengikut Kristus karena ia dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan tidak semua orang dipilih oleh Tuhan menjadi pengikutnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi jelas bagi kita bahwa sesungguhnya banyak orang ingin menemukan kebenaran, tapi kebenaran itu tidak ia temukan juga. Karena berdasarkan kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri, orang itu memang tidak akan sampai pada kebenaran.
orang bisa sampai pada kebenaran karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menghendakinya. Ya, inilah yang disebut dengan misteri kebijaksanaan Allah. Ada orang yang karena sedikit pewartaan saja langsung jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya. Tetapi ada orang yang segala cara pewartaan ditempuh, toh tetap tidak tertarik juga untuk menjadi pengikut Kristus, ya karena memang Tuhan Yesus Kristus tidak menghendakinya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Santa Teresa Lisieux pernah berkata bahwa iman akan Kristus sesungguhnya adalah sebuah anugerah yang luar biasa, karena tidak semua orang dikaruniai oleh Tuhan iman ini. Karena tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus berdasarkan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, menurut Santa Teresa Lisieux atau Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, ada dua sikap yang harus kita sikapi di dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh memaksa orang lain yang bukan pengikut Kristus untuk menjadi sama dengan kita, menjadi sama-sama pengikut Kristus. Mengapa? Karena sekali lagi, tidak semua orang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi pengikutnya. Maka kalau Tuhan Yesus saja tidak memaksa, masa kita mau memaksa orang lain menjadi pengikut Kristus? Maka jangan memaksa. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa di antara begitu banyak manusia di muka bumi ini, Tuhan Yesus telah memilih kita untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus telah menghendaki kita untuk menerima anugerah iman yang luar biasa. Maka dapat dikatakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Tuhan memilih kita untuk menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, marilah Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari kita bersungguh-sungguh mendalami iman Kristiani yang begitu indah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena iman akan Kristus adalah anugerah yang tidak diberikan kepada semua orang, tapi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka bersyukurlah karena kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Tuhan memberkati.